Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Musiana Aurani dari Sepulau K3. Saya akan mengulang kembali materi tentang hakikat bangsa dan sejarah. Yang pertama, hakikat bangsa adalah itu bisa disebut dengan nation. Unsur-unsur terbentuknya bangsa yaitu adalah faktor kegunaan, kebudayaan, persamaan tempat tinggal, dan sejarah. Teori kebangsaan ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama teori Hankas, teori Elnes, teori geopolitik Prodiron, dan keempat teori negara kebangsaan menurut Islam. Negara merupakan integrasi dari kebangsaan politik. Negara adalah organisasi politik, alat dari kebangsaan politik yang mengatur dan memulihkan wadah alasan yang menjadi terpenuhnya kebutuhan suatu bangsa. Unsur-unsur terbentuknya suatu wilayah, rakyat memiliki wilayah, peralatan yang terjual, dan unsur-unsur terbentuknya suatu wilayah yaitu 1. Rakyat, 2. Memilih wilayah, 3. Pemerintah yang dijuluk dan mendapatkan reward dari negara lain. Teori kebangsaan Haskon menganggap bangsa terbentuk karena adanya hasil perjuangan sejarah manusia yang tidak bisa dimustikan secara pasti. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor objektif yang menjadi latar suatu bangsa seperti persamaan bangsa, ras, agama, peradaban, wilayah, dan kewarganegaraan. Teori kebangsaan MS Energcon ialah mengadakan suatu kajian umat tentang bangsa. Sejarah bentuknya beberapa penelitian yang mendapatkan bangsa terkait prinsip-prinsip bangsa, yaitu bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas keharusan, bangsa adalah suatu hasil sejarah, bangsa bukan suatu yang abadi. Teori kebangsaan geopolitik secara teknologi berasal dari geo, yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan dari kasa politik yang berarti kesatuan masyarakat yang sendirinya atau negara dan berarti unisan. Geopolitik diartikan sebagai utusan bumi politik. Berpendapat bahwa negara itu seperti organisme. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh semua masyarakat bangsa. Pertumbuhan negara hidup merupakan pertumbuhan organisme yang memerlukan hidup yang cukup. Teori kebangsaan Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Majapahit serta saat penjajahan oleh bangsa asing terdahulu, serta saat penjajahan oleh bangsa asing selama 3 abad. Dengan keberagaman tersebut merupakan suatu perdebatan yang luhur, kemudian dituangkan dalam suatu subsidiaris yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu teori kebangsaan menurut Islam. Yang pertama kali memperkenalkan kebangsaan ke suatu umat adalah Napoleon pada saat ekspedisi ke Mesir. Dalam memaklukannya, Napoleon memperkenalkan al-umat usnal hingga ketika itu istilah baru ini mendapati istilah al-ummal al-ismaiyah. Bentuk-bentuk kebangsaan. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintah di mana orang dipemerintah oleh sekelompok kecil kelas istimewa yang disebut bangsa. Aristokrat adalah mereka yang dianggap paling memimpin untuk mengatur masyarakat. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintah di mana kondisi ini ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintah negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kenilaian, dan penghargaan. Oligarki adalah berikut kekuasaan di tangan sekadar orang gurti dijalankan oleh beberapa orang yang berlaksana dari golongan abad kelompok tertentu yang biasanya memiliki kebanyakan kuasa yang besar. Oligarki diambil sebagai bentuk pemerintah
Bentuk-bentuk kebangsaan. Aristokrasi. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintah di mana orang dipemerintah oleh sekelompok kecil kelas istimewa yang disebut bangsa. Aristokrat adalah mereka yang dianggap paling memimpin untuk mengatur masyarakat. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintah di mana kondisi ini ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintah negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kenilaian, dan penghargaan. Oligarki adalah berikut kekuasaan di tangan sekadar orang gurti dijalankan oleh beberapa orang yang berlaksana dari golongan abad kelompok tertentu yang biasanya memiliki kebanyakan kuasa yang besar. Oligarki diambil sebagai bentuk pemerintah memiliki kekayaan reaksi yang besar. Oligarki dikembangkan sebagai bentuk pemerintah cenderung menguntungkan diri sendiri dan golongan mereka. Demokrasi menurut KBBI adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan pemerintah wakilnya. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekilatan. Tirani merupakan bentuk negara yang memerintahnya dipegang seseorang pengusaha yang berarti seorang sewenang. Demokrasi adalah suatu bentuk negara yang memerintahkan dipegang oleh rakyat. Fungsi dan tujuan negara. 3 fungsi tujuan negara. 1 fungsi integritatif membentuk UUD. 2 fungsi ekstratif menjalankan UUD. 3 fungsi terdikatif mengatasi perjalanannya UUD. Tujuan negara. 1 melindungi segenap bangsa dalam tempat tumpah darah. 2 mensejahterakan kehidupan bangsa. 3 memberikan manfaat bagi seluruh manusia. NKRI. Pengertian NKRI adalah Negara Kesatuan Bentuk Republik Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Terjadinya NKRI atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea kelima pembukaan melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua. Tujuan NKRI adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara. Pembukaan UUD 1945. Fungsi dan tujuan negara. 3 fungsi tujuan negara. 1 fungsi integritatif membentuk UUD. 2 fungsi ekstratif menjalankan UUD. 3 fungsi terdikatif mengatasi perjalanannya UUD. Tujuan negara. 1 melindungi segenap bangsa dalam tempat tumpah darah. 2 mensejahterakan kehidupan bangsa. 3 memberikan manfaat bagi seluruh manusia. NKRI. Pengertian NKRI adalah Negara Kesatuan Bentuk Republik Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Terjadinya NKRI atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea kelima pembukaan melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua. Tujuan NKRI adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara. Pembukaan UUD 1945. Fungsi NKRI adalah fungsi reguler, fungsi yang terkait pelaksanaan dan dampak langsung dengan masyarakat. Semangat kebangsaan Indonesia. Semangat kebangsaan yang mencerminkan keseimbangan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam lembaga negara ini mengandung pesan bahwa meskipun beragam, Indonesia tetap satu sebagai satu kesatuan 3 dimensi. Semangat kebangsaan adalah 1 rasa kebangsaan. 2 paham kebangsaan. 3 semangat kebangsaan. Unsur-unsur semangat kebangsaan. 1 perasaan nasionalisme. 2 watak nasional. 3 batas nasional. 4 bahasa nasional. 5 peralatan nasional. 4 agama. Komitmen kebangsaan yaitu ada 5. Cinta tanah air, membina persatuan, rela berkorban. Patriotisme adalah paham dan semangat kepemerintahan dan kesatuan yang benar terdapat tanah air,
Patriotisme dibagi dengan sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban, dan demi bangsa dan negara. Patriotisme bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Voluntarisme bertujuan mengharuskan ekstremis, tujuan yang berlebihan dari hak serta kewajiban waktu negara baik itu bagi suatu individu atau kelompok. Ciri-ciri patriotisme: contoh tanah air, cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa membantu, pantang menyerah. Tujuan patriotisme adalah paham dan semangat kepemerintahan dan kesatuan yang benar terhadap tanah air. Patriotisme dibagi dengan sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban, dan demi bangsa dan negara. Patriotisme bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Voluntarisme bertujuan mengharuskan ekstremis, tujuan yang berlebihan dari hak serta kewajiban waktu negara baik itu bagi suatu individu atau kelompok. Ciri-ciri patriotisme: contoh tanah air, cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa membantu, pantang menyerah. Tujuan patriotisme mempertahankan kedaulatan, membangun rasa persatuan dan kesatuan, mendorong kemajuan negara, menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengacu cinta tanah air, kebangsaan sebagai penduduk bangsa, dan solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Kata-kata nasionalisme berasal dari bahasa Latin nation, berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi nation dalam bahasa Inggris Jerman yang berarti bangsa. Rasionalisme dapat mewujudkan sikap untuk memperjuangkan negara, adapun sikap nasionalisme adalah merasa senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia, mempelajari sejarah dan budaya, menghargai jasa pahlawan, menghargai bendera dan lambang negara, giat belajar untuk menghadapi di era perglobalisasian. Sikap nasionalisme adalah paham kebangsaan yang ditujukan dengan semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, dan paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap abad lalu disertakan kepada negara kebangsaan. Ciri-ciri nasionalisme adalah: 1. Menerapkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. 2. Memperkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Sikap nasionalisme adalah paham kebangsaan yang ditujukan dengan semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, dan paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap Sikap nasionalisme adalah paham kebangsaan yang ditujukan dengan semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, dan paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap abad lalu disertakan kepada negara kebangsaan. Ciri-ciri nasionalisme adalah: 1. Menerapkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Sikap nasionalisme adalah paham kebangsaan yang ditujukan dengan semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, dan paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap abad lalu disertakan kepada negara kebangsaan. Ciri-ciri nasionalisme adalah: 1. Menerapkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. 2. Memperkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. 3. Tujuan berasional politik yang berkasus pada kesejahteraan bangsa. 4. Selalu memperkuat kemakmuran bangsa. 5. Taat dan patuh terhadap kebijaksanaan dan hukum bangsa. Pengertian kedaulatan adalah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah,
yang artinya kekuasaan tertinggi, yaitu artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya, sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh kedaulatan: 1. Pemerintah melalui peraturan perundang-undang. 2. Melakukan sensus penduduk. 3. Menetapkan bangsa dan mata uang nasional. 4. Hukum dan sistem pendidikan. 5. Memperkuat terhadap hukum adat. Kedaulatan dalam bahasa Italia adalah sovranità, yang berarti tinggi. Sovranità merupakan terjemahan dari kata sovereign dalam bahasa Inggris atau souveraineté dalam bahasa Prancis. Kedaulatan dalam bahasa Inggris adalah sovereignty. Kata sovereignty berasal dari bahasa Latin supranamus, yang berarti terbatas. Kedaulatan dalam bahasa Latin adalah supremamus, yang berarti tinggi. Kedaulatan juga memiliki arti sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan politik yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Kedaulatan merupakan elemen terpenting negara. Kedaulatan menurut Jean Modin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang absolut dan tidak dapat dibagi. Artinya dalam sebuah negara harus ada otoritas tunggal yang memiliki hak untuk membuat undang-undang, melainkannya, serta mengatur penduduk warga negara tanpa terkait oleh kekuasaan lain di dalam negeri. Kedaulatan menurut Jean Badin terbagi menjadi 2, yaitu kedaulatan internal, 2. Kedaulatan eksternal.